Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin sudah tahu ya, saya sudah mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tapi sekarang saya rupanya juga nggak boleh lagi bicara soal PSI. Hal itu disampaikan salah seorang pimpinan PSI, Bestari Barus. Dia adalah Ketua DPP PSI bidang politik. Walau usianya lebih muda dari saya, dia tergolong politisi senior di Indonesia. Dia belum lama bergabung dengan PSI setelah sebelumnya dia menempati posisi kunci juga di Partai Nasdem. Kepada media dia bilang, saya telah terlalu jauh ikut campur urusan internal PSI setelah resmi mundur sebagai kader PSI. Dia bilang saya sudah terlalu jauh masuk ke ruang yang saya sebenarnya tak memiliki kewenangan dan tidak kompeten. Bestari juga mengingatkan publik bahwa saya bukanlah pengurus PSI. Saya, kata Bestari, hanya pernah jadi anggota biasa yang kebetulan pernah diberi kesempatan jadi caleg PSI. Karena itu saya seharusnya melakukan introspeksi diri dan tidak turut campur mengurus PSI dari sini dan ke depan. Bung Bestari bicara begitu untuk merespon sejumlah pernyataan saya dalam wawancara di siaran kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking pada Senin 11 Mei yang lalu. Pewawancaranya, Budius Piliang mengajak saya bicara soal kenapa saya mundur dari PSI. Karena itu saya bicara apa adanya. Terus terang saya kecewa dengan Bung Bestari ini. Apa yang dikritiknya sendiri terasa tidak jelas, sangat kabur, tidak menentu. Karena itu saya merasa Bung Bestari kesal saja bahwa saya bicara soal PSI. PSI adalah sebuah partai yang disebut berpikiran terbuka dan akan menegakkan demokrasi di Indonesia. Saya sendiri tetap menghargai PSI sebagai partai masa depan Indonesia. Kemungkinan besar saya tetap akan milih PSI dalam Pileg 2029 nanti. Jadi masa sih PSI bisa setipis ini kupingnya sehingga tak bisa menerima apapun kritik orang lain terhadap PSI? Dalam wawancara itu saya memang tidak hanya bicara yang baik-baik soal PSI. Saya bercerita tentang perubahan-perubahan di dalam PSI yang menyebabkan saya pada akhirnya merasa harus mundur dari PSI. Saya sih menyayangkan perubahan-perubahan itu. Tapi itu kan seharusnya tidak perlu membuat Bung Bestari marah. Saya hanya menyebut nama Bung Bestari sekarang karena saya tidak yakin apakah kemarahan yang sama juga dimiliki pengurus PSI lainnya. Saya mengatakan ini karena Bung Bestari adalah satu dari banyak perubahan yang terjadi dalam PSI yang memang saya keluhkan. Tapi karena saya tidak yakin apa-apa dengan teman-teman PSI yang lain, jadi saya hanya berkomentar terhadap apa yang disampaikan Bung Bestari dan dimuat sejumlah media tersebut. Supaya jangan berkepanjangan, saya sebaiknya langsung membahas saja apa yang saya katakan pada Budius. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar sebelumnya kasus apa yang menyebabkan saya mundur dari PSI. Saya mundur dari PSI karena saya merasa PSI sebagai partai politik turut menjadi sasaran tembak akibat pernyataan saya mengenai ucapan Pak Yusuf Kalla. Dalam sebuah podcast di Cokro TV 9 April yang lalu, saya mengkritik pernyataan Pak JK. Di sebuah ceramahnya di bulan Ramadan yang lalu, Pak JK sempat mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen berpendapat bahwa dibunuh atau membunuh orang beragama lain adalah tindakan mati syahid. Saya menganggap pernyataan itu keliru dan berpotensi untuk menumbuhkan radikalisme, baik di kalangan umat Islam ataupun Kristen. Podcast itu ternyata menyebabkan kemarahan di kalangan pendukung Pak JK. Saya bersama juga Grace Natali dan Permadi Arya kemudian dilaporkan ke polisi atas tuduhan menghasut dan menyebarkan kebencian. Buat saya sih laporan semacam itu sudah berulang kali saya alami sebelumnya. Saya percaya tuduhan itu mengada-ada dan tidak akan berlanjut ke pengadilan karena bagaimana mungkin pernyataan saya tadi dianggap sebagai menghasut dan menyebarkan kebencian. Masalahnya, seperti saya katakan, kubu Pak JK ini kemudian juga menyerang PSI. Yang menyerang saya bukan hanya lingkaran Pak JK, tapi bahkan puluhan lawyer dan lembaga hukum yang membawa-bawa bendera Islam. Saya bahkan membaca chat mereka kepada Ketua Harian PSI Ahmad Ali bahwa mereka akan memboikot PSI kalau PSI tidak mengeluarkan saya dari PSI. Singkat kata, saya dipanggil oleh Ketua Harian PSI dan dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah petinggi PSI itu, saya memutuskan untuk mundur dari PSI. Saya mundur dari PSI karena saya terlalu mencintai PSI. Dan saya merasa hanya menjadi beban kalau saya tetap bertahan di PSI. Dalam podcast dengan Budis itu, saya menjelaskan bahwa saya merasa menjadi beban yang tidak diperlukan PSI karena sebuah konteks penting. Saya menjelaskan bahwa PSI sekarang sedang berubah. Dan karena itu PSI tidak akan membela saya menghadapi serangan kubu Pak JK.
Buat saya yang menjadi persoalan bukanlah bahwa PSI tidak membela saya atau kemudian juga tidak membela Grace Natali, co-founder PSI. Yang jadi persoalan, perubahan apa sih di dalam PSI yang menyebabkan mereka merasa saya adalah faktor pengganggu kalau saya berada di dalam PSI? Perubahan ini terjadi karena ada upaya membangun PSI baru yang dianggap lebih mungkin lolos ke parlemen. Saya sendiri merasa sebenarnya salah satu hal pokok yang akan meningkatkan suara PSI adalah kehadiran Pak Jokowi dalam PSI. Beliau sudah membuat banyak pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap PSI. Menurut saya itu saja sudah cukup untuk meningkatkan suara PSI. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan kekuatan Pak Jokowi untuk menarik para pendukungnya agar mempertimbangkan mendukung PSI. Menurut saya pendukung Jokowi itu karakter dasarnya cocok dengan pendukung PSI. Sama-sama berpikiran terbuka, sama-sama anti korupsi, sama-sama pro rakyat, dan juga sama-sama pro keberagaman. Tapi rupanya itu dianggap tidak cukup. Karena saat ini di kala PSI sedang mencoba membangun rebranding diri tersebut, ada banyak orang luar yang bergabung ke PSI dan dianggap potensial menaikkan suara partai. Misalnya Ahmad Ali dari Nasdem, lalu Bestari Barus dari Nasdem juga, dan beberapa lainnya. Saya juga sudah dengar beberapa nama yang tertarik untuk gabung dengan PSI, namun baru akan dilakukan nanti menjelang pemilu karena saat ini mereka masih bergabung di partai lain. Saya sebenarnya sempat berharap ini perkembangan baik karena mereka punya konstituen di berbagai daerah. Tapi dalam kasus yang saya alami, saya melihat perubahan ini justru membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang dulu diperjuangkan. Contohnya, pluralisme, keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan. Ini terkait dengan rebranding yang ingin dilakukan tadi. Salah satu yang disasar untuk direbut adalah para pemilih Muslim. Ada pandangan bahwa selama ini PSI dianggap cenderung anti-Islam. Karena itu label anti-Islam harus bisa dicampakkan. PSI harus dibuat dekat dengan pemilih Muslim. Saya sebetulnya setuju dengan gagasan itu. Saya sendiri Muslim, saya sholat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan plus. Saya juga percaya kita harus mendengar keresahan umat Islam. Tapi bukan berarti semua tuntutan harus dilayani kalau bertentangan dengan prinsip keberagaman. Jangan pernah menganggap Islam itu tunggal. Ada Muslim yang konservatif, eksklusif, berwawasan sempit, pro syariah, bahkan radikal. Tapi sebaliknya ada Muslim yang terbuka, berwawasan luas, pluralis, dan memperjuangkan keberagaman. Di Indonesia, saya percaya Muslim yang kedua berjumlah lebih banyak dari yang pertama. Tapi kalangan yang lebih beradab memang cenderung tidak bersuara keras. Karena itu Muslim yang konservatif lah yang lebih terlihat sebagai representasi Islam di Indonesia. Ini yang nampaknya harus dihadapi PSI yang sedang melakukan transformasi diri. Ketika para petinggi PSI baru ini berpikir untuk meraih suara kelompok-kelompok Islam, akhirnya muncul pendekatan, jangan berbenturan dengan kelompok Islam. Masalahnya ketika ada protes dari kelompok yang mengatasnamakan Islam, padahal itu adalah perwakilan kelompok Muslim konservatif, respons PSI menjadi kelihatan serba ketakutan. Kasus saya misalnya, saya dituduh menista agama, menghina agama, mengadu domba umat beragama, memfitnah Pak JK. Semua tuduhan itu tidak masuk akal dan mengada-ada. Saya kan mengkritik ucapan Pak JK yang menyebut seolah-olah ada pandangan bahwa membunuh umat beragama lain bisa dianggap mati syahid. Saya bilang baik Alkitab maupun Al-Quran tidak mengajarkan itu. Jadi jelas saya membela agama, bukan mengadu domba. Tapi ketika serangan itu menyerbu datang dari kelompok-kelompok Islam yang saya percaya konservatif, para petinggi baru PSI ini seperti tak paham langkah apa yang harus dilakukan. Karena itulah saya mulai bertanya, apakah saya layak untuk terus berada di PSI yang seperti ini? Saya merasa ini PSI yang sudah berubah. Saya khawatir PSI perlahan tidak lagi memperjuangkan keberagaman seperti dulu. Karena itu dalam wawancara dengan Budius saya mengatakan, saya merasa bahwa bagi teman-teman yang sekarang memimpin PSI, saya ini dianggap sebagai beban. Saya tidak bicara tentang semua pimpinan PSI ya, terutama juga bukan tentang Ketua Umum PSI Mas Kaisang. Saya bicara tentang orang-orang PSI yang mengambil jalan baru yang tadi saya sampaikan. Saya sendiri bergabung karena saya percaya PSI adalah partai masa depan. Hanya saja kalau sekarang PSI tidak lagi merasa perlu memperjuangkan keberagaman, toleransi, dan anti korupsi, apa perlu saya merasa harus tetap di dalamnya? Apalagi kalau jadi beban.
Itulah yang saya sampaikan pada Budius dan audiens podcast tersebut. Kalau kini Bung Bestari Barus merasa apa yang saya sampaikan sudah kelewat batas, maka saya harus katakan saya tidak bisa paksakan apa-apa. Saya hanya bisa berharap pimpinan PSI bisa lebih terbuka pada pandangan yang berbeda atau bahkan pada kritik. Saya tetap akan dukung PSI, walau saya sudah berada di luar PSI. Wish you only the best, PSI. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.